tayangan UMA yang lainnya, live stream ya, dari para asatidz yang lain, komunitas serta influencer-influencer. Dan pastikan teman-teman semuanya bisa memanfaatkan live streaming ini untuk kebutuhan menimba ilmu di sini ya. Kita mulai saja teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, teman-teman sekalian dirahmati Allah. Pada siang hari ini kita akan bahas tentang bagaimana bersahabat dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, sebenarnya apa sih hubungan antara Ramadan dengan Al-Quran? Mungkin kita akan bertanya-tanya, kenapa harus kita bahas Al-Quran di saat bulan Ramadan seperti ini? Yang pertama yang mesti kita tahu adalah bahwa Ramadan itu ya sering juga disebut dengan istilah-istilah yang lain, yang salah satunya adalah disebut dengan Syahrul Quran ya. Karena apa alasannya? Karena di bulan Ramadan ini ya permulaan Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan ya, dulu 1400 tahun yang lalu demikian adanya. Sebagaimana kalau kita buka dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Baqarah ayat 185, kita akan menemukan bagaimana Allah menjelaskan di situ ya. Allah berfirman ya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan Al-Furqan yaitu pembeda antara hak dan batil. Karena itu barang siapa di antara kamu yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Ini adalah salah satu bukti ya bahwa Al-Qur'an itu diturunkan di bulan yang mulia. Karena Al-Qur'an mulia, turun di bulan yang mulia, maka barang siapa yang masuk di bulan itu dia wajib memuliakan Al-Qur'an ya, karena ketika itu kejadiannya demikian seperti dalam Al-Qur'an. Kemudian kita perlu tahu juga ya bagaimana interaksi Rasulullah dan para sahabat ketika masuk bulan Ramadan. Bagaimana interaksi beliau dengan para sahabat ketika mereka masuk bulan Ramadan, dan itu kaitannya dengan Al-Qur'an. Ya, yang pertama yang perlu kita tahu bahwa Rasulullah ketika masuk bulan Ramadan, beliau bersama dengan malaikat Jibril melakukan tadarus. Jadi membaca Al-Qur'an berulang-ulang, ya. Ini dilakukan oleh Rasulullah setiap hari di bulan Ramadan. Sebagaimana yang disampaikan oleh beliau dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, kata beliau. Dan beliau bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan ketika bertemu dengan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menemui beliau di setiap malam di bulan Ramadan untuk mudarosah atau mempelajari Al-Quran. Jadi terus-menerus seperti itu. Maka kalau Rasulullah mencontohkan bahwa di bulan Ramadan itu beliau memperbanyak aktivitasnya dengan Al-Quran, maka wajib bagi kita untuk berinteraksi sebagaimana beliau berinteraksi. Ya, teman-teman sekalian dirahmati Allah. Kemudian kita juga perlu tahu ya bahwa ada satu hadis tentang waktu yang utama dalam baca Al-Quran. Di situ disebutkan bahwa ternyata adalah bulan Ramadan dan khususnya di malam hari. Kalau kita melihat hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal, Nabi SAW berkata demikian, bersabda demikian,
Saum dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Saum atau puasa, dia akan berkata, nah, jadi nantinya itu puasa kita dan bacaan Quran kita itu akan ditunjukkan berupa makhluk. Puasa kita akan berkata, ya Rob, aku telah mencegah dia dari makan dan syahwat di waktu siang. Izinkanlah aku memberi syafaat untuknya. Nah, itu kalau puasanya dia akan mengatakan demikian. Ya, kemudian satunya lagi adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an berkata ketika itu, aku telah mencegahnya tidur di malam hari, maka izinkan aku memberi syafaat untuknya. Ya, kemudian keduanya pun diberi izin untuk memberi syafaat. Nah, dari hadis ini, kemudian para ulama menyimpulkan bahwa Al-Quran itu dibaca pada malam harinya dan kaitannya dengan puasa. Yaitu yang dimaksud di sini adalah puasa Ramadan. Maka waktu yang utama ketika kita membaca Al-Quran adalah yang pertama adalah di bulan Ramadan, yang kedua adalah pada saat malam hari, dan membuat kita terjaga di malam hari untuk membacanya. Nah, inilah kemudian menjadi kesimpulan atau intisari dari hadis ini, bahwa kita disyariatkan atau dianjurkan ya untuk membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Kemudian kita lihat bagaimana kebiasaan para ulama ya, supaya kita semangat ya. Al-Qur'an ini bisa menjadi aktivitas yang paling dominan yang diutamakan ketika Ramadan ya, selain kita berpuasa. Bagaimana kebiasaan para ulama terdahulu ketika Ramadan? Kita lihat misalnya Imam Az-Zuhri rahimahullah. Beliau ketika masuk Ramadan ya, beliau mengatakan bahwa saya membaca Al-Qur'an dan memberi makan orang ya. Jadi kerjaan Imam Az-Zuhri ketika masuk Ramadan, beliau kebanyakan membaca Al-Qur'an dan memberi sedekah makanan kepada orang lain untuk berbuka ya. Kemudian bagaimana dengan Imam Malik misalnya? Imam Malik rahimahullah ya, apabila telah datang bulan Ramadan, beliau meninggalkan membaca hadis dan majelis-majelis ilmu, dan kemudian lebih menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran dari mushaf Al-Quran. Ini Masya Allah, ini menunjukkan bahwa ulama besar setara Imam Malik rahimahullah saja, beliau lebih mengutamakan ya ilmu-ilmu hadis di bulan Ramadan itu ya ditunda dulu untuk membacanya atau mempelajarinya. Kemudian beliau memperbanyak menyibukkan diri dengan Al-Quran, membaca Al-Quran dari mushaf yang beliau miliki. Kemudian bagaimana dengan Imam Qatadah misalnya? Imam Qatadah biasanya menghatamkan Al-Quran di setiap 7 hari. Jadi kalau setiap 7 hari itu 30 juz. 7 hari lagi kemudian 30 juz. Dan di bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran itu 3 hari. Jadi ini menunjukkan bahwa aktivitas beliau ketika Ramadan itu meningkat ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, kemudian Imam Abdul Razak bin Hammam Asy-Syan'ani ya, beliau mengatakan bahwa ya, Sufyan Ats-Tsauri apabila telah masuk bulan Ramadan, beliau meninggalkan semua ibadah sunnah ya, yang tentunya yang tidak prioritas ya di bulan Ramadan, yang kemudian beliau bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Qur'an. Jadi ada ibadah sunnah itu punya tingkatan-tingkatan. Sedangkan tingkatan yang paling tinggi adalah, yang paling dianjurkan adalah dengan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Nah ini teman-teman sekalian, kalau kita pahami ya bahwa aktivitas Rasulullah, para sahabat maupun para imam besar maupun para ulama besar ya itu lebih cenderung pada Al-Qur'an, pasti ada sesuatu yang luar biasa yang Allah siapkan di balik itu ya. Dan kalau kita masih merasa malas dalam menghabiskan waktu kita untuk berlama-lama dengan Al-Qur'an, itu pasti karena kita belum cukup ilmu ya tentang balasan dari Allah ketika kita memuliakan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Kan tabiatnya manusia itu begitu. Tabiatnya manusia itu kalau belum tahu apa yang dia mau dapatkan, biasanya semangatnya tidak luar biasa, ya kan?
Tapi kalau sudah tahu apa yang bakal Allah berikan kepada kita, biasanya semangatnya akan jauh lebih luar biasa. Nah, ini satu contoh saja, misalnya orang itu kenapa disyariatkan untuk mencari tahu fadilah-fadilah atau pahala yang diberikan Allah kepada dirinya ketika dia beribadah. Ya, tujuannya adalah untuk apa? Untuk memberi semangat, ya, supaya nggak malas, supaya nggak loyo, supaya nggak kalah dengan prioritas yang lainnya, gitu. Kalau orang nggak tahu apa yang dia dapat ketika dia melakukan satu ibadah tertentu, maka biasanya mereka akan cenderung bermalas-malasan. Ya, termasuk dengan ini ketika kita bahas tentang bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan, semenggiurkan apa tawaran Allah tentang ini, ya. Tentang Al-Qur'an ini nanti kita akan bahas. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah, kita masuk pada bab tentang apa saja sih sebenarnya bentuk interaksi kita dengan Al-Qur'an itu ketika bulan Ramadan. Baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Apa saja yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kenapa ini penting untuk dibahas? Karena seringkali kita itu di masyarakat itu muncul kebiasaan-kebiasaan berinteraksi dengan Al-Qur'an, namun tidak lazim. Tidak lazimnya itu karena tidak sama dengan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya tentang interaksi itu. Contoh misalnya, hari ini kita sering melihat masyarakat itu menganggap Al-Qur'an itu baru dekat dengan kita justru bukan pada saat mereka hidup, tapi pada saat mereka mati, ya kan? Makanya ketika seseorang selama hidup jarang berinteraksi dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an jarang, tapi ketika meninggal dunia, kemudian seluruh keluarganya, tetangga-tetangganya datang ke rumahnya untuk membacakan Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an itu dibaca justru oleh orang hidup seharusnya, bukan untuk diperdengarkan kepada orang yang sudah mati sebetulnya secara prioritas, ya, secara prioritas. Apakah tidak ada dampaknya ketika seseorang yang meninggal dunia dibacakan Al-Qur'an? Ada dampaknya, karena bagi sebagian ulama bacaan-bacaan itu pahalanya bisa diberikan kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Tetapi utamanya adalah Al-Qur'an ini diturunkan sebagai petunjuk untuk dibaca, untuk didengarkan, untuk ditadaburi, ya, dan lain sebagainya. Nah, karena Al-Qur'an ini perlu, ya, interaksi yang benar, maka kajian pada siang hari ini tujuannya adalah untuk meluruskan supaya interaksi kita itu sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada juga sebagian orang yang ketika dia berinteraksi dengan Al-Qur'an itu fokusnya bukan menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, bukan sebagai pedoman hidup, bukan sebagai sumber hukum, tetapi lebih menyukai hal-hal yang unik, yang aneh di dalam Al-Qur'an, yang itu belum jelas kepastiannya maksudnya. Ya, seperti misalnya mereka kemudian fokus pada angka-angka yang ada di dalam Al-Qur'an, menghitung kata-kata tertentu, ya, istilah-istilah tertentu dalam Al-Qur'an, kemudian jumlahnya dibanding-bandingkan dengan yang lain, misalnya begitu. Nah, bukan berarti terus kemudian itu salah, ya, bukan berarti. Tapi ketika itu mengalihkan prioritas kita untuk kita berinteraksi dengan Al-Qur'an itu dengan interaksi yang benar, yang lebih prioritas lagi, yang lebih memberikan dampak bahwa Al-Qur'an itu sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita, maka itu akan menghabiskan banyak waktu kita untuk hal-hal yang tidak lebih prioritas, ya. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, apa saja sebenarnya bentuk interaksi yang benar yang dianjurkan ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an? Yang pertama yang perlu kita tahu adalah kita diwajibkan atau dianjurkan dengan sangat untuk membaca Al-Qur'an sesering mungkin yang kita bisa. Ya, jadi membaca itu adalah interaksi pertama yang nanti akan kita bahas. Tentu nanti dalam pertemuan ini
kita nggak akan membahas seluruh interaksi karena akan ada beberapa poin di sini yang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Insya Allah dalam pertemuan-pertemuan yang lain kita akan membahasnya. Yang pertama adalah membaca Quran. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan bacaan Quran sekaligus mentadaburi isinya. Ya, nanti kita akan bahas tentang bagaimana poin mentadaburi ini ya lebih detail lagi dan apa bedanya aktivitas tadabur itu dengan tafakur ya. Supaya kita tahu bagaimana dampaknya Al-Qur'an ini bisa memberikan perubahan dalam diri kita, dalam hati kita ya. Kemudian membuat kita jadi lebih mencintai dan mengimani Al-Qur'an itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah berdialog dengan Al-Qur'an. Loh, kok aneh ya istilahnya berdialog dengan Al-Qur'an. Begitulah para ulama menyampaikan ya. Saya merangkum ini dari salah satu kitab yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Beliau menulis yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Ada salah satu aktivitas yang sangat menarik, sangat dianjurkan yaitu berdialog dengan Al-Qur'an. Ya, secara garis besarnya aja bahwa Allah itu ketika berfirman ya di dalam Al-Qur'an itu ya, ketika kita membacanya maka anggaplah bacaan itu adalah sedang berdialog Allah kepada kita ya. Jadi meskipun ayat itu ya Bani Israel misalnya gitu ditujukan kepada Bani Israel atau misalnya ya ahlul kitab misalnya gitu ditujukan pada Yahudi dan Nasrani misalnya gitu. Tapi selalu adab kita kepada Al-Qur'an adalah kita menganggap bahwa Allah ini sedang berkomunikasi dengan kita. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan berdialog ya dengan Al-Qur'an. Kemudian yang keempat adalah mengulang-ulang ya bacaan Quran itu dan berusaha menghafalnya. Ya. Mengulang-ulang ya, kemudian sekaligus menghafal Al-Qur'an. Ini sangat dianjurkan ya. Karena sebagian ulama ada yang berselisih tentang syafaat Al-Qur'an itu ya kepada manusia ketika nanti di hari kiamat ya. Itu ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud bacaan Quran yang bisa memberi syafaat pada kita ya di hari kiamat nanti adalah hafalan kita, jumlah hafalan kita. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa banyaknya bacaan yang kita baca ya. Nah, ini nanti apapun itu yang benar yang mana, tetapi keduanya ini adalah merupakan aktivitas yang paling dianjurkan yang mana hafalan-hafalan Quran kita ini ya nanti akan memberikan perbedaan derajat posisi kita di surga ya sebanyak apa hafalan kita itu menentukan tingginya derajat surga yang kita masuki insya Allah itu. Kemudian yang kelima ya berusaha mempelajari tafsirnya. Jadi kita ini ketika belajar Al-Qur'an kita tidak hanya berhenti pada menghafal, tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk mempelajari tafsirnya ya supaya kita menjadi ahlul Quran. Setiap ayat yang dibaca kemudian kita jadi ingat bagaimana dulu ayat ini dipahami dan diimplementasikan, diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat ya 1400 tahun yang lalu. Nah, ini bukan hanya terkait dengan maksud dari ayat itu, tapi juga kita pelajari tentang metode-metode cara menafsirkan yang benar. Ya, karena cara memahami Al-Qur'an itu kalau cara memahaminya keliru, maka pemahaman yang kita dapatkan juga akan keliru. Jadi metodenya harus kita pelajari, kemudian kita mendapati makna yang benar dalam setiap ayat yang dibaca ya atau setiap ayat yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang keenam yang terakhir adalah mengikuti serta mengamalkan dan mendakwahkannya kepada orang lain. Jadi kenapa ada kata mengikuti di sini? Karena ada orang-orang yang setelah mereka memahami Al-Qur'an, mereka memahaminya dengan cara pemahaman yang mengikuti hawa nafsunya sendiri dan menempatkan Al-Qur'an bukan sebagai imamnya yang dia ikuti, tetapi dia menggunakan Al-Qur'an sebagai makmumnya dia, sehingga dia punya hawa nafsu, sehingga Al-Qur'an yang dia baca itu untuk menjustifikasi pemahaman menyimpang dia tentang
sesuatu tentang Islam, tentang ayat-ayat Allah. Nah, ini yang sangat berbahaya. Makanya mengikuti ini adalah aktivitas yang sangat penting. Jadi kita taat, kita tunduk, kita patuh dengan apa yang disampaikan Al-Qur'an, ya. Kemudian kita mengamalkan, ya, bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali, ya, mendapati Al-Qur'an ini turun, kemudian mereka lah yang mengamalkan pertama kali, sehingga kita mengacu bagaimana mereka dulu mengamalkan. Banyak di antara kita yang mendapati Al-Qur'an misalnya seolah-olah ayat-ayat itu, ya, baru saja kita, kita ketahui, seolah-olah ayat itu seperti baru turun sehingga kita memahaminya dengan pemahaman yang baru, mengamalkannya dengan cara pengamalan yang baru. Nah, ini yang tidak benar. Karena Al-Qur'an ini turun beserta dengan penjelasan-penjelasannya yang didapatkan dari sunnah-sunnah Nabi SAW dan diamalkan ketika itu sebagaimana dulu Nabi dan para sahabat mengamalkan. Kemudian yang terakhir adalah mendakwahkannya. Jadi kita sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya guru, sebaik-baiknya pengajar, ya, dan bahkan sebaik-baiknya orang yang mendapatkan fee dalam mengajar adalah orang-orang yang mendakwahkan Al-Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Makanya hari ini kita perlu prihatin, ya, bahwa fenomenanya hari ini kaum muslimin tidak menempatkan orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an, para guru ngaji yang ada di TPA-TPA itu dengan posisi yang seharusnya, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang mulia dalam menyampaikan atau mengajarkan Al-Qur'an ini kepada anak-anak, kepada masyarakat, ya. Maka ini nanti akan menjadi pelajaran bagi kita tentunya dalam pembahasan-pembahasan yang berikutnya, ya. Baik, teman-teman sekalian dirahmati Allah, kita masuk pada poin pertama, berinteraksi dengan Al-Qur'an, yang nantinya insya Allah kita akan bahas 2 poin dulu, ya, karena waktunya belum tentu cukup dan informasi yang mungkin nanti bisa disampaikan, kalau itu sedikit dan cukup, ya, dirasa cukup untuk kita renungi, maka itu akan jauh lebih efektif daripada informasi yang terlalu berlebihan, kemudian kita tidak mengingat semuanya, ya. Saya mengutamakan pemahaman, ya, meskipun materinya mungkin sedikit, ya. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, yang pertama, interaksi kita yang dianjurkan adalah membaca Al-Qur'an. Tentu ini sudah menjadi sebuah aktivitas yang sering kita tahu, ya. Anak-anak kecil sekarang punya giroh yang luar biasa, orang tua mereka meskipun orang tuanya nggak bisa baca Quran, tapi anak-anaknya nggak mau mengikuti orang tuanya seperti dulu, ya. Makanya orang tuanya menyekolahkan di sekolah-sekolah Islam, ada yang masukkan ke TPA-TPA, ya kan. Kenapa begitu? Karena kesadaran mereka tentang pentingnya ini sudah sangat tinggi hari ini, ya. Maka dari itu, kalau kita melihat bagaimana masyarakat sekarang sudah mulai banyak girohnya untuk membaca Quran, ini adalah sebuah perkembangan yang luar biasa, ya. Karena masyarakat sudah mulai paham tentang pentingnya membaca Al-Qur'an. Meskipun demikian masih ada orang-orang di sekitar kita yang belum terfasilitasi. Mungkin hatinya sudah tergerak ketika melihat temannya, tetangganya, saudaranya, orang tuanya, anaknya sendiri mungkin yang mulai punya semangat untuk membaca Quran, belajar tentang huruf hijaiyah satu persatu, tajwidnya, ya, kemudian memperbaiki bacaannya, memperbagus bacaannya dan sebagainya. Tentu ada orang-orang yang mulai terdorong untuk itu, namun mereka tidak semuanya kemudian terfasilitasi, ya, yang membutuhkan kemudian pemantapan lagi agar mereka tergerak untuk mulai belajar membaca Al-Qur'an. Nah, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah, membaca Al-Qur'an itu kalau kita tidak pahami pahalanya sebesar apa, mungkin kita hanya tergerak itu dari orang lain saja. Mungkin karena saudara kita yang mulai semangat baca Quran, ya, semangat belajar membaca Al-Quran, mungkin kita kemudian jadi kepengen, ya. Tapi kepengen kita kenapa tidak
kemudian menjadi daya dorong yang luar biasa untuk membuat kita memutuskan, iya, saya mulai besok mau belajar, ya, membaca Quran lagi dari nol, misalnya begitu. Nah, kenapa begitu? Karena tidak lengkap ilmu kita tentang bagaimana fadilahnya, bagaimana keutamaan-keutamaannya. Maka pada kesempatan siang ini saya ingin sharing ya bagaimana eh, Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis ya Allah menyiapkan pahala yang cukup besar, balasan yang besar bagi mereka-mereka yang menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an. Dalil yang pertama kita bisa dapatkan itu di surat Fatir ayat 29 sampai 30 ya. Teman-teman sekalian, kalau saya bantu membaca artinya, di situ Allah berfirman bahwa sesungguhnya orang-orang yang lalu membaca kitabullah dan rezeki mereka yang sudah kami anugerahkan pada mereka dengan diam-diam mau niatan rugi, yaitu agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha mensyukuri. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dalam ayat ini. Bahwa orang-orang yang mendirikan sholat, membaca kitabullah, membaca Al-Quran, dan dia berinfak di jalan Allah, dengan rezeki yang Allah berikan kepada mereka, baik itu diam-diam maupun terang-terangan, maka mereka itu berharap perniagaan. Ya, perniagaan itu maksudnya mereka itu sedang bertransaksi dengan Allah. Apa yang mereka harapkan dari itu? Ya, mereka berharap agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka. Jadi pahala itu kalau sempurna berarti Allah yang tahu seberapa besar pahala itu Allah siapkan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah mereka ingin Allah menambah karunia yang diberikan kepadanya. Masya Allah. Ini dua-duanya tidak disebutkan batasannya. Maka bisa jadi ini di luar logika kita, ya, pahala dan karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Ya, kemudian misalnya di dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha ya tentang bagaimana kedudukan orang yang suka membaca Al-Qur'an dengan mahir, ya, dengan bacaan yang bagus, ya, yang lancar membacanya. Ya, di situ Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir dalam membacanya, maka dia kedudukannya bersama dengan malaikat yang mulia. Masya Allah. Ya, ini merupakan kedudukan yang sangat mulia ya. Kalau kita tahu malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan yang bersih, tidak ada dosa ya. Karena malaikat tidak dibekali hawa nafsu. Sehingga malaikat itu orang dianggap sebagai makhluk yang selalu taat pada Allah. Ya, kemudian ya, dan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata yang dia istilahnya tidak lancar lah begitu ya dalam membacanya, itu disebutkan di sini ya bahwa orang yang membacanya terbata-bata maka dia mendapatkan dua pahala ya, kata para ulama, pahala dia dapat dari huruf yang dia baca, pahala yang kedua adalah pahala kegigihan dia untuk terus membaca, berusaha membaca ya. Nah, ini dua-duanya mendapatkan pahala. Artinya dia lancar maupun tidak lancar, itu dua-duanya dapat pahala yang sangat besar. Baik, kemudian dalil yang ketiga tentang keutamaan membaca Al-Qur'an yang tadi sudah sempat kami singgung, yaitu hadis tentang bahwa bacaan Quran akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat. Ini disampaikan oleh hadis riwayat Imam Muslim ya dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat menjadi penolong bagi para pembacanya. Jadi semakin banyak kita membaca, maka semakin banyak kemungkinan kita ditolong. Ya, nanti di dalam kondisi kita di hari kiamat itu banyak orang-orang itu yang dia merasa ketakutan dengan dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah ya,
Sehingga ketakutan mereka ini membuat mereka mencari penolong-penolong. Ya, siapa yang bisa menolong? Ya, apakah orang tuanya, apakah temannya, apakah anaknya, apakah istrinya, apakah suaminya? Itu akan dicari semuanya. Ya, dan salah satu yang akan datang menolong orang-orang ini adalah bacaan Al-Qur'annya selama dia di dunia, selama hidup. Kemudian juga disampaikan tentang pahala yang luar biasa banyak kepada para pembaca Al-Qur'an sebagaimana yang disampaikan dalam hadis riwayat At-Tirmizi ya dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang baca satu huruf dari kitabullah akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Ya, kemudian Nabi menjelaskan dengan detail di kalimat berikutnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita baru ngaji alif lam mim dari surat Al-Baqarah misalnya, maka satu huruf ini dilipat gandakan 10 kali kebaikan. Jadi ada 30 kebaikan hanya membaca alif lam mim saja. Ya. Padahal kita bisa mengulang-ulang ya bacaan-bacaan yang sudah kita hafal ya di masa-masa kita di bulan Ramadan ini, di waktu-waktu kita lagi dalam kondisi senggang, misalnya pada saat kita di perjalanan ya, sambil nyetir, sambil naik motor misalnya, atau kalau misalnya dalam kondisi pandemi seperti ini, kita bisa melakukannya di rumah sambil kita berinteraksi dengan keluarga ya, sambil kita bercengkrama dengan keluarga, kita bisa sambil apa istilahnya kalau bahasa Jawa itu komat kamit ya. Mulut ini berbicara pelan-pelan untuk diri sendiri, yaitu membaca hafalan-hafalan surat yang kita miliki, yang kita hafal. Nah, ini apapun itu pasti akan mendatangkan banyak kebaikan, pahala, ya apalagi di bulan Ramadan. Jadi kalau bulan-bulan selain Ramadan saja, setiap huruf dilipat gandakan 10 kali, bagaimana ketika bulan Ramadan? Saya tidak bisa membayangkan betapa luar biasanya pahala yang Allah siapkan ya di bulan ini. Kemudian di dalam hadis yang lain misalnya dari Abdullah bin Amr, ya Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ya diskusi ya, siapa yang disibukkan oleh Al-Quran sampai dia nggak sempat berdoa kepadaku, kata Allah, ya. Jadi orang ada yang disibukkan dengan baca Quran sampai dia nggak sempat berdoa kepada Allah, minta sama Allah nggak sempat. Akan aku berikan kepadanya sesuatu yang paling baik yang aku berikan pada orang-orang yang suka berdoa, orang-orang suka meminta kepada Allah. Masya Allah. Jadi ada orang-orang yang disibukkan dengan Al-Quran dan dia nggak sempat dia minta kepada Allah, maka Allah itu akan berikan dua pahalanya dia baca Quran dan semua hal-hal yang diminta oleh orang-orang yang rajin berdoa. Ya, orang rajin berdoa biasanya minta ampun kepada Allah, minta dimasukkan ke dalam surganya, minta diberikan rezeki yang banyak, dilancarkan urusannya dan sebagainya. Semua yang diminta oleh orang-orang yang rajin berdoa tadi, Allah akan berikan yang terbaik-baik itu, permintaan-permintaan yang terbaik itu tadi, akan Allah pilih semuanya dan kemudian diberikan pada orang yang sibuk dengan Al-Quran tadi. Masya Allah. Ini adalah sebuah karunia, sebuah balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menyibukkan diri dengan membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau di sini disebutkan disibukkan oleh Al-Quran, itu berarti nggak hanya membaca. Dia bisa jadi membaca, ya bisa jadi dia sibuk dengan mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, bisa jadi dia disibukkan dengan membaca tafsirnya, bisa jadi dia sedang merenungi maknanya, ya kan? Bisa jadi dia sedang mempelajari, ya menghafal misalnya, mengulang-ulang murojaah, itu semua adalah kesibukan-kesibukan yang kaitannya dengan Al-Qur'an. Ya. Kemudian ya, bagaimana dengan keutamaan yang lain ya, yang terakhir yaitu keutamaan ketika Al-Qur'an ini dibaca di rumah-rumah kita ya. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh seorang sahabat Abu Hurairah. Beliau pernah berkata begini. Ini kata-katanya Masya Allah. Ini dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Abu Hurairah pernah mengatakan begini.
Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka menjadi luas bagi penghuninya, banyak kebaikannya, dikunjungi oleh malaikat, dan setan-setan keluar darinya. Ya, 4 fadilahnya. Sebaliknya, ketika rumah tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka akan menjadi sempit bagi penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat keluar darinya, dan setan-setan akan mendatanginya. Ya, alhamdulillah. Nah ini teman-teman sekalian yang perlu kita renungi, bahwa rumah-rumah kita seberapa sering diperdengarkan Al-Quran dari lisan kita. Rumah-rumah kita seberapa sering ya kita bacakan Al-Quran, sehingga ini sama dengan sebagaimana yang kita tahu ya, bahwa tempat yang dibacakan sesuatu yang mulia, tempat itu akan menjadi mulia. Ya ini kaidah ya. Saat-saat tertentu yang mana kita melakukan hal-hal mulia, maka saat itu akan menjadi mulia juga. Nah, ini kalau kita ingin menjadikan rumah-rumah kita dimasuki malaikat ya, dan membawa keberkahan di dalamnya, keluarga yang jadi bahagia ya. Nah, ini semua tentu penting ya untuk kita lakukan ya, membaca Al-Qur'an di rumah-rumah kita. Oke. Kemudian interaksi yang kedua adalah di sini juga ada tentang bagaimana membaca Al-Qur'an yang baik. Ya, ini ada sedikit tips ya supaya kita membacanya nggak asal-asalan ya, supaya kita membacanya dengan benar ya. Membaca Al-Qur'an yang terbaik adalah yang pertama membaca dengan tartil. Apa itu tartil ya? Tartil ini disebutkan di dalam surat Al-Muzammil misalnya ayat 4 ya, dan bacalah Quran dengan tartil, disebutkan tartil begitu. Nah, para ulama mengatakan bahwa yang namanya tartil itu adalah dibaca dengan perlahan-lahan sambil memperhatikan huruf dan letak-letaknya. Ya, itu namanya tartil. Ya, maka membaca Quran itu yang utama adalah dengan perlahan. Kalau kita membacanya terlalu cepat, maka hak-haknya huruf itu akan hilang gitu aja, sehingga kualitas dari bacaan kita jadi rendah. Ibnu Mas'ud pernah berkata, jangan membacanya dengan sangat pelan, ya, seperti memungut kurma satu-satu, jadi pelan-pelan banget, yang itu juga keindahannya akan berkurang. Dan jangan pula membacanya dengan sangat cepat, seperti membaca syair. Namun berhentilah pada keajaiban-keajaibannya, keajaiban-keajaibannya, dan resapilah dalam hati kalian, dan hendaklah perhatikan, ya, perhatian kalian tidak terfokus pada akhir surat saja. Jadi pengen cepat-cepat selesai. Jadi kalau kita punya target 1 hari 1 juz, yang kita pikirkan tuh, wah mana nih, juznya kurang berapa nih? Sampai mana terakhirnya gitu. Nah ini perhatian kita pada akhir surat atau akhir juz, itu akan membuat kita jadi terburu-buru, atau nggak sabar, atau tidak menikmati bacaannya. Akhirnya kita jadi cepat-cepatan ya dalam membacanya. Para ulama mengatakan membaca 1 juz Al-Quran dengan tartil perlahan-lahan ya, itu lebih utama dari membaca 2 juz tapi rentang waktunya sama tanpa tartil. Ya, ini para ulama sepakat untuk itu. Kemudian disunahkan tartil itu untuk tadabur, kata para ulama, karena ia lebih dekat dengan penghormatan dan pemuliaan Al-Qur'an, ya. Dan ini bisa mempengaruhi hati kita, ya. Ya, kalau ada orang yang baik dia orang Arab maupun non Arab, itu kalau dia membacanya pelan-pelan dan dia sedikit demi sedikit bisa mencerna ya bahasa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an itu akan memudahkan dia untuk meresapi isi Al-Qur'an itu dalam hati. Ya, kemudian jika seseorang membaca Quran yang berisi ancaman, hendaknya dia membaca dengan ekspresi itu. Ini menghayati, kalau nggak tartil nggak bisa. Ya, makanya dia menghayati kalau ayat ancaman dia ekspresinya seperti seolah-olah sedang diancam oleh Allah, sehingga takut, sedih, menangis, itu ekspresi yang ditunjukkan ketika dia membaca. Dan jika ayat itu berisi tentang pemuliaan-pemuliaan, maka hendaknya dia membaca dengan ekspresi itu. Bahagia, senang. Ya. Orang dalam kondisi senang, itu dia bisa menunjukkan ekspresi yang menangis yang positif, yang bahagia. Ya. Ini disampaikan oleh beberapa ulama yang dikutip oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, cara membaca yang baik adalah
membaca dengan irama dan suara yang indah. Jadi ulama sepakat semuanya bahwa etika baca Quran yang bagus adalah ketika kita baguskan suara kita. Ya, bahkan ulama besar Imam As-Suyuti mengatakan bahwa ini adalah sunnah. Maka memperindah bacaan Quran itu adalah sunnah. Sebagaimana landasannya dalam hadis. Hadisnya pendek-pendek seperti hadis riwayat Ibnu Hibban. Perindahlah Quran dengan suara kalian. Atau dalam hadis riwayat Ad-Darimi, beliau mengatakan bahwa perindahlah bacaan Quran dengan suara kalian karena suara yang bagus akan menambahkan keindahan Al-Quran sendiri. Ya. Atau hadis riwayat Al-Bazzar, beliau mengatakan bahwa suara yang indah itu adalah perhiasan Al-Quran. Masya Allah. Jadi keindahan baca Quran itu akan memberikan keindahan pada Al-Quran itu sendiri, penghormatan kepada Al-Quran sendiri, dan bisa memberi pengaruh pada hati kita. Ya, kita ini kalau kita mendengar Quran yang dibacakan dengan suara yang indah, orang itu bisa tersentuh hatinya. Ya, bahkan pernah ada semacam social experience ya di negeri-negeri yang mayoritas non Muslim, di Jepang misalnya, atau di Korea misalnya, atau di negeri-negeri Barat ya di Eropa. Suatu ketika orang-orang di pinggir jalan dipanggil, kemudian diperdengarkan bacaan Quran dengan tartil, dengan irama yang indah. Ya, bacaan Quran itu mereka dengarkan selama 1 menit atau 2 menit, kemudian mereka ditanya tentang perasaan mereka ketika mendengarkan itu. Mereka nggak tahu kalau itu Al-Quran. Ya. Jawaban mereka mayoritas mereka merasa hati mereka tenang ketika mendengarkan bacaan itu. Masya Allah, ini tentu ya bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika kita ingin membuat hati kita merasa tenang, nyaman, ya, maka bacaan-bacaan Quran bisa kita gunakan untuk mengobati hati tadi yang misalnya kurang tenang atau dalam kondisi yang sedih, galau dan sebagainya. Nah, namun tentang bagaimana batasan-batasan kita memperindah suara yang tadi, ada beberapa ulama memperselisihkan, ya, tapi secara umum mereka sepakat bahwa bacaan Quran yang indah itu disunnahkan ya di dalam Islam. Oke, itu adalah interaksi yang pertama, ya. Sedangkan bagaimana interaksi yang kedua? Interaksi yang kedua saya ambil poin tentang mentadaburi Al-Qur'an. Jadi tadabur Quran adalah etika yang paling besar kata para ulama dalam kita membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an dalam batin kita ya, sambil kita mentadaburi makna-maknanya. Saya tadi mengatakan bahwa tadabur itu berbeda dengan tafakur. Apa bedanya? Kalau tafakur itu hanya mengarahkan hati dan akal kita untuk memperhatikan sebuah dalil, ayat-ayat Allah, ya kan? Itu tafakur. Tetapi kalau tadabur itu mengarahkan hati dan akal kita untuk memperhatikan dalil, kemudian mengarahkannya untuk supaya kita memahami kira-kira akibatnya apa kemudian atau apa yang bakal terjadi kemudian. Ya, inilah yang kemudian kalau Al-Qur'an kita tadaburi, ya, maka dalam benak kita akan selalu berpikir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya, makanya orang-orang yang selalu memperhatikan Al-Qur'an itu selalu visioner. Orang-orang yang tadaburi Al-Qur'an itu selalu visioner. Mereka selalu memikirkan tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari sehingga iman mereka bertambah, sehingga mereka jadi punya arah hidup, visi hidup yang jelas, ya. Itu. Kemudian Al-Qur'an memang kenapa wajib untuk ditadaburi? Karena memang ayat-ayat Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah memang untuk ditadaburi, ya. Sebagaimana dalam surat Shad ayat 29. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada kamu, ya, penuh dengan berkah supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran ya orang-orang yang memiliki pikiran ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu nggak mungkin diturunkan kecuali untuk dipikirkan, untuk ditadabur, direnungkan ya. Gitu. Maka bagaimana Rasulullah dan para sahabat ketika mereka mentadaburi Al-Qur'an ya. Mereka seringkali dalam mentadaburi itu mereka mengulang-ulang ayat
sambil direnungkan isinya. Ya, kadang ada ayat-ayat dalam tanda kutip ayat-ayat favorit yang dipilih oleh mereka, dan ayat-ayat itu begitu mengguncang hati mereka sehingga itu terus diulang-ulang ketika membacanya pada saat mereka sholat atau pada saat mereka tadarus misalnya. Nah, ini sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat misalnya Abizar. Abizar radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah melakukan qiyamul lail. Waktu itu kami ikut, kata Abu Zar. Dan beliau membaca satu ayat dan diulang-ulang terus. Apa ayat itu? Yaitu surat Al-Maidah ayat 118. Yang artinya begini, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ayat itu ketika Rasulullah bertemu dengan satu ayat itu, kemudian Rasulullah mengulang-ulang itu, ya, sambil ditadaburi, sambil berharap bahwa apa yang akan terjadi berikutnya itu kita serahkan semua kepada Allah. Ini luar biasa. Ya. Kemudian Tamim Asdari, beliau membaca satu ayat kemudian mengulang-ulang hingga subuh atau sampai dengan subuh datang. Ya. Ayat itu diulang-ulang kenapa? Karena merasa menyukai atau ayat itu kemudian sangat menyentuh hatinya, ya, sehingga diulang-ulang. Ya. Kemudian Ibrahim bil Alqomah pernah berkata bahwa aku sholat di samping Ibnu Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud maksudnya. Dia membaca surat Toha, dan ketika sampai pada ayat yang bunyinya, ini ayat 14 surat Toha, ya Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Itu diulang terus, ya, seraya beliau ini seperti berdoa kepada Allah agar beliau diberikan ilmu, ya, yang melimpah, ya, dari Allah. Ya, ini Masya Allah. Kemudian Urwah bin Zubair. Ya, Urwah bin Zubair ini anaknya Asma binti Abu Bakar. Beliau mengatakan bahwa ibunya Asma binti Abu Bakar, kalau beliau sholat, suka mengulang-ulang bacaan surat At-Tur ayat 27. Ya, ini karena beliau memang adalah salah satu keluarga Nabi juga, ya kan, yang mana beliau patut dijadikan contoh, ya. Salah satunya adalah interaksi beliau dalam mentadaburi Quran dengan mengulang-ulang bacaan yang beliau anggap itu bagus, gitu, maknanya, kemudian dihayati. Kemudian cara mentadaburi yang kedua adalah dengan khusyuk dan menangis ketika membaca Quran. Ya, ada orang yang ketika membaca Quran tidak berpengaruh pada emosinya sama sekali. Nah, ini sangat berbahaya, ya. Maka ketika mendengarkan Al-Quran, ketika itu ayat-ayat ancaman, maka seyogianya kita juga merenung, ya. Gitu. Bagaimana dalam surat Al-Hasyr misalnya, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabali la ra'aitahu khasyi'am mutasaddiam min khasyatillah wa tilkal amsalu natribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Ya. Kalau seandainya Al-Qur'an ini diturunkan pada sebuah gunung, pasti kamu akan lihat gunung itu pecah semuanya, hancur disebabkan ketakutannya gunung itu kepada Allah, ya. Itu Allah membuat perumpamaan bagi manusia yang mereka mau berpikir. Jadi Al-Qur'an ini saja kalau diturunkan pada gunung aja takut, ya, dia terpecah, ya, hancur, ya, berkeping-keping karena takut pada Allah. Bagaimana mungkin kita kemudian tidak merasakan apapun ketika kita membaca Quran, ya. Ya. Kemudian dalam ayat-ayat yang lain pun demikian, ya. Bahkan para ulama tentang khusyuk dalam membaca Quran dan berusaha untuk menangis ini sangat dianjurkan. Bahkan seandainya pun kita sedang dalam kondisi tidak khusyuk atau dalam kondisi tidak menangis, maka diusahakan untuk mengkondisikan diri begitu, memaksakan diri untuk begitu. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi memerintahkan kita bacalah Quran dan menangislah dalam membacanya. Jika kalian tidak bisa menangis, maka berusaha untuk menangis. Jadi maksain diri untuk menangis. Insya Allah pertemuan kita pada siang hari ini tentang interaksi kita dengan Al-Quran itu kita cukupkan sampai dengan 2 poin, ya. Dan di sini ada beberapa yang sudah bertanya, Masya Allah, ya, cukup banyak.
ya. Saya bacakan ya. Ada pertanyaan dari Syarif Hidayatullah. Kapan waktu terbaik belajar Al-Quran? Apakah terlambat jika saya sudah berkeluarga tapi belum bisa baca Quran? Ya. Jadi saat terbaik untuk belajar Quran, membaca Al-Quran itu di usia-usia anak-anak itu sudah mulai bisa mengenal huruf, ya, baik huruf apa saja. Tentu membaca Quran ini kan dikaitkan dengan kemampuan otak dalam melihat dan menghafalkan, ya kan? Kalau anak-anak itu sudah bacanya mulutnya sudah ceto, ya kalau orang Jawa itu bilangnya ceto. Ceto itu jelas. Bacaannya sudah mulai jelas, yaitu kira-kira ya umur 3 tahun udah bisa, 3-4 tahun itu sudah mulai bisa. Tapi ini setiap anak bisa berbeda karena ada yang terlambat dalam kemampuan membaca, ya. Tapi tentu hasilnya tidak seperti sebagaimana anak umur 7 tahun misalnya ketika mulai belajar membaca Quran, ya. Biasanya TK itu sudah mulai dimasukkan ke TPA, ya, mereka pertama kali memang belum membaca tapi sudah dikenalkan dengan hafalan, ya. Jadi hafalannya bukan dengan membaca hurufnya bukan, tetapi hafalannya dimulai dengan mendengarkan. Nah, ini sudah bisa dilakukan sejak umur 3 tahun pun sudah bisa. Bahkan banyak yang mensyariatkan anak baru lahir pun, bahkan di dalam kandungan pun, itu kalau bisa terus-terusan dibacakan Quran, supaya mereka terbiasa telinganya mendengarkan bacaan-bacaan itu. Ya, meskipun mereka belum paham, tapi keberkahannya, ya dampaknya, efeknya secara psikologis pasti akan sangat besar. Ya, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah terlambat jika sudah berkeluarga tapi belum bisa baca Quran? Kalau kita bilang terlambat, ya terlambat. Tetapi dibandingkan dengan orang yang tidak memulai sama sekali, ya, maka itu lebih baik memulai meskipun usia sudah menginjak usia misalnya 40-an atau 30-an atau bahkan mungkin udah usia 60-an. Ya, saya punya banyak kerabat yang baru usia 60-an baru sadar untuk belajar Al-Qur'an. Apakah salah? Itu sangat mending sekali daripada sama sekali tidak belajar sepanjang hidupnya. Maka sebaiknya, ya, tidak ada kata terlambat dalam belajar Quran. Terlambat itu kalau Allah sudah cabut nyawa kita, maka itu terlambat. Ya, semasa kita masih hidup itu adalah waktu yang belum terlambat yang Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Mas Zayan, ya. Mas Zayan, apakah mendapatkan pahala jika kita mendengarkan ayat suci Quran dari handphone? Jelas. Jadi mendengarkan ayat suci Quran, meskipun itu melalui handphone, itu tetap kita pasti mendapatkan dampaknya. Dampak itu ketenangan hati. Tapi tentu berbeda orang yang mendengarkan itu dengan disambi, istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu disambi atau apa ya, dengan lewat saja, ya, sambil dia beraktivitas yang lain, sambil perhatiannya kepada sesuatu yang lain, tentu beda dampaknya dengan orang yang mendengarkan sambil dia renungi, sambil dia hayati, ya, tentu berbeda, ya, karena setiap nada-nada yang disampaikan, yang dibacakan dalam bacaan Quran itu akan mempengaruhi hati, ya. Ayat tentang neraka misalnya, kalau bacanya dengan tartil, dengan nada yang bagus, mereka akan menghayati itu. Ayat-ayat ancaman itu akan berbeda sekali dengan ayat-ayat yang memberikan pemuliaan-pemuliaan terhadap sesuatu, ya. Pasti akan mendapatkan pahala. Jadi mendengarkan saja akan dapat pahala, ya. Dibandingkan dengan mungkin kita mendengarkan musik misalnya. Ya mending kita di bulan Ramadan dengerin Al-Qur'an. Karena mendengarkan saja itu dapat pahala, ya. Sebagaimana juga hadis Nabi yang memerintahkan kita mendengarkan bacaan Quran supaya kita mendapat rahmat. Ya, ada hadis demikian, ya. Jadi mendengarkan saja supaya kita dapat rahmat. Ini penting ya untuk untuk kita renungi. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja keutamaan belajar ilmu tajwid untuk membaca Al-Qur'an? Jadi keutamaannya sangat besar, ya, karena begini. Al-Qur'an itu kalau tajwidnya salah atau panjang pendeknya salah, maka istilah-istilah yang disampaikan di dalam Al-Qur'an itu
akan berbeda maknanya. Maka ketika kita salah dalam pengucapan tajwidnya, ya, aturan-aturan pembacaan itu tadi, maka maknanya bisa berbeda. Maka ini akan mempengaruhi dampaknya. Ya, tapi ini bukan berarti kemudian kita nggak tahu tajwidnya dan kita nggak boleh sama sekali membaca Quran, tidak. Tapi kita perlu tahu bahwa belajar tajwid ini penting. Sehingga sambil kita belajar atau kita membaca Quran, di sisi lain kita memperbaiki bacaan kita dengan kita benerin ilmu tajwid kita. Makanya baca Quran itu sebaiknya jangan otodidak. Kalau otodidak nggak ada yang benerin. Ya, baca Quran itu sambil disimak oleh guru, ya, supaya guru bisa tahu, bisa membetulkan bagian mana yang salah, bagian mana yang misalnya perlu diluruskan, ya, gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana cara menghafal Al-Quran agar tidak cepat lupa, ya. Jadi menghafal Al-Quran supaya nggak cepat lupa itu ada beberapa adab dan etika, ya, ketika kita menghafal Quran supaya hafalan kita nggak cepat lupa. Ya, seperti misalnya ini saya mengatakan nggak begitu urut, ya, tapi kurang lebih begini. Yang pertama tentu bersuci. Ini sebuah adab yang biasa dilakukan para ulama ketika berinteraksi dengan Al-Quran, itu mereka berwudu. Kemudian jangan berbuat maksiat, karena perbuatan maksiat bisa menghilangkan hafalan kita. Ingat bagaimana cerita tentang Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mendatangi gurunya dan hilang hafalannya hanya karena beliau tidak sengaja melihat aurat perempuan, meskipun auratnya bukan aurat besar, hanya betisnya saja, tapi tidak sengaja, dan itu bisa menghilangkan hafalan beliau. Kemudian memilih waktu-waktu terbaik, ya. Biasanya kalau para ulama mengatakan waktu terbaik menghafal Quran itu malam hari sebelum tidur maupun ketika bangun tidur atau setelah subuh, ya. Nah, ini waktu-waktu yang cukup efektif untuk kita ini, karena otak kita dalam kondisi fresh, ya. Kalau kita bangun tidur subuh, ya, itu dalam kondisi fresh. Tentu tidur kita pada malam hari tidak terlalu malam supaya paginya betul-betul bangun dalam kondisi fresh. Ini bisa buat hafalan dengan efektif. Kemudian yang berikutnya adalah ta'awudz, membaca ta'awudz, perlindungan dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena hilangnya bacaan itu bisa karena godaan setan, karena hambatan dari setan. Kemudian membaca ayat yang mau dihafal itu berulang-ulang. Ya, misalnya 3 ayat dulu. 3 ayat kita baca sampai puluhan kali kita baca. Misalnya kita pagi, kemudian 2 jam lagi dibaca lagi, kemudian dibaca lagi sampai setiap sekali baca, satu kali baca itu 30 kali atau 20 kali kita ulang-ulang baca. Nanti dibaca lagi. Tentu membacanya enggak sekedar membaca, tapi sambil diperhatikan hurufnya, letaknya, ya kan. Ini semua membuat kita jadi hafal, ya. Sehingga kalau kita tahu para ulama itu sampai bisa menghafal letaknya huruf itu ketika mushaf yang dipakai tetap itu, ya. Makanya para ulama itu punya mushaf sendiri dalam menghafal. Mereka tidak mengganti-ganti mushafnya. Kenapa? Karena letaknya itu beliau hafal di bagian mana, ya. Kemudian mulai menghafal satu persatu ayatnya dan kemudian dimurojaah. Murojaah itu diulang-ulang sambil ditemani oleh orang lain yang menyimak. Kalau ada yang salah, maka akan dibenarkan, diluruskan, ya. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan misalnya ya. Ya, ada pertanyaan dari Fitriana. Apakah membaca Al-Qur'an akan mendapat syafaat di hari kiamat? Ya, ini tadi sudah dibahas sesuai dengan hadis Nabi, ya. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa bacalah Al-Qur'an, maka karena bacaan Quran akan menjadi syafaat bagi pembacanya, ya. Demikian Nabi SAW bersabda. Kemudian ya, apakah membaca Al-Qur'an lebih utama dibandingkan dengan berzikir, ya? Hadirin sekalian, teman-teman sekalian dirahmati Allah, berzikir itu artinya mengingat Allah. Maka mengingat Allah itu bisa dengan
dua cara. Ada dengan wirid-wirid yang seperti kita tahu ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya, la ilaha illallah dan sebagainya. Ada juga yang berzikir mengingat Allah dengan membaca Quran, dengan ibadah-ibadah madhab. Salat juga bentuk zikir, ya kan? Baca Quran juga bentuk zikir, ya. Kemudian apa namanya? Ya, membaca wirid-wirid tadi juga zikir. Membaca doa juga bentuk zikir, ya. Jadi ini apa namanya? Sekaligus ya pahalanya baca Quran dengan zikir gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini ya. Saya memberikan informasi juga bagi teman-teman para pemirsa sekalian dirahmati Allah bahwa aplikasi Ummah saat ini ya sudah memiliki fitur live streaming mandiri. Jadi para sahabat Ummah bisa menyaksikan tausiah-tausiah dari para asatid ya. Kalau kita lihat aplikasinya sekarang udah ada fiturnya, jadi ada live di situ, kita bisa lihat mana yang akan melakukan live ya, baik itu para asatid, ada komunitas, ada lembaga institusi tertentu ya, ada juga apa namanya para influencer juga ada ya, mereka juga membuat tayangan-tayangan live sendiri ya. Ini bisa disaksikan dan ini sangat positif, bisa berguna buat teman-teman sekalian. Juga di Ummah, aplikasi Ummah juga ada halaman pesantren kilat ya, di mana para sahabat Ummah sekalian dapat mencari ilmu dari situ. Jadi ada belajar tahsin Quran dan tentunya juga banyak kuis-kuis yang bisa diikuti sambil apa namanya ngabuburit ya, ngabuburit menjelang nanti berbuka puasa. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, pertemuan yang sedikit ini semoga bisa memberikan keberkahan bagi kita ya, dan bisa memotivasi kita untuk selalu dekat dengan Al-Qur'an, selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an, khususnya terlebih lagi di bulan Ramadan ini. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan selama bulan Ramadan dan puasa kita, ibadah kita semuanya diterima oleh Allah, dan kita setelah Ramadan diberi predikat bertakwa, dan Allah janjikan sebagaimana orang-orang bertakwa Allah akan masukkan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian itu saja dari saya. Saya Aditya Abdurrahman dari Better Youth Foundation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan. Namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Ummah hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan. Dalam perjalanan kita pulang menuju jannah, Ummah, teman ibadahmu.